Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Edu23 Channel di konten katanya podcast. Jadi di konten katanya podcast kali ini kita akan berusaha untuk membahas tentang channel-channel yang menarik untuk kita bahas. Masih bersama kawan kita Bung Handoko. Silakan Bung Handoko. Oke, terima kasih. Satu patah dua patah kata. Ya, jadi kalau dari sisi tadi pembukaan tentang apa yang bisa kita dapatkan, bisa kita pelajari dari sebuah channel yang sudah terkenal. Gitu Nah, ya. ya. Jadi kita harus belajar dari beberapa channel yang bisa kita dapat itu apa, sehingga bisa satu yang minimal itu memotivasi untuk membuat sebuah materi Konten. Tapi bukan hanya memotivasi membuat materi, menjalani hidup ini juga lebih semangat gitu. Itu sedikit pembukaan. Oke. Jadi kalau channel ataupun konten yang ada di YouTube ini sangat banyak dan beberapa sangat menarik. Kalau mau konten podcast yang serius dan benar-benar merajai konten di YouTube, salah satunya adalah kontennya Om Deddy Corbuzier. dari Corbuzier. Nah, dari channel Deddy Corbuzier ini banyak hal yang bisa kita kulik sepertinya ya. Mungkin dari plus dan minusnya ya. Jadi tidak ada channel yang sempurna kalau menurut saya. Oke. Tidak ada channel yang bisa memuaskan hati seluruh penontonnya. Benar enggak? Ya. Pasti ada hatersnya. Channel sebesar Deddy Corbuzier pun ketika salah dalam melangkah pun dihujat. Ketika dia seakan-akan pro LGBT mengundang dua pasangan LGBT dari Jerman ya waktu itu ya. Dia juga sempat dihujat dan sempat ada gerakan untuk unsubscribe massal ya. Kalau menurut Bung Handoko, apa yang menarik dari channel Deddy Corbuzier? Satu yang paling menarik dari channel Deddy ya kalau menurut saya keilmuan ya. Keilmuan itu maksudnya apa? Sesuatu yang lagi hangat-hangatnya, dan itu memang kan kita sebagai wakil netizen itu kan pasti suka dengan perkembangan ya. Entah itu perkembangan teknologi, entah itu perkembangan beberapa sosiologi ya, permasalahan sosial. Pasti akan selalu update-nya itu ya pasti melalui dari itu. Jadi yang didapat ya, pertanyaan itu tadi apa? Yang paling menarik itu. Jadi dari sisi kalau channel yang sekarang itu dia mampu mendatangkan narasumber yang valid, yang sangat kuat dari permasalahan secara sosial yang terjadi. Jadi ada beberapa hal-hal viral yang masih menjadi perdebatan netizen. Biasanya langsung didatangkan orang yang memiliki masalah tersebut atau berkompeten dengan masalah tersebut. Iya. Salah satunya yang kemarin yang paling terakhir kalau nggak salah lihat itu ya NM itu ya. NM kemudian didatangkan juga dari sisi kepolisiannya juga. Oh iya. Jadi mungkin pengemasan dari konten Deddy Corbuzier itu juga sangat menarik ya. Kalau menurut saya mengaca dari backgroundnya Deddy Corbuzier yang sebagai host acara dulu itu Hitam Putih. Hitam Putih itu konsepnya dia juga suka mengundang orang-orang yang viral di media sosial. Waktu itu di Instagram atau di banyak talent ya. Banyak orang-orang viral masuk Hitam Putih. Selalu konteksnya seperti itu kan. Dan saat ini pun awal-awal, kalau sekarang mungkin periodenya udah ganti ya. Awal-awal
podcast Deddy Corbuzier berdiri itu produser hitam putih di istilahnya apa? Ya, di apa ya? Dikaryakan direkrut oleh Deddy Corbuzier untuk menjadi valid itu ya? Iya, valid. Produser Deddy Corbuzier. Namanya itu siapa ya, saya lupa. Bukan Wisnu Tama ya? Bukan. Bukan ya? Bukan. Perempuan. Wisnu Tama kan menjadi menteri ya? Bukan, ya. Wisnu Tama. Kok enggak Wisnu Tama ini? Karena Trans TV kemarin itu kan? Ya, Trans 7 ya, Trans 7. Ya. Nah, kalau sampai itu juga selain basic host hitam putih ya, Deddy Corbuzier memang memiliki basic sarjana psikologi ya. Bisa dilihat dari ketika dia mengorek sebuah permasalahan dari seseorang itu alurnya itu pelan tapi masuk sampai ke dalam, sampai ke detail permasalahan yang ingin didengar sama masyarakat luas itu apa, aslinya permasalahan seperti apa, dan menurut narasumber itu penyelesaiannya seperti apa. Itu kalau yang menurut saya yang paling menarik dari Deddy Corbuzier seperti itu. Karena kalau dibandingkan dengan channelnya Denny Sumargo yang juga view-nya juga sangat banyak, subscriber juga sangat banyak, itu mungkin Denny juga bagus dalam rekrutmen talent ya. Cuma untuk menggali pertanyaan ke narasumber tidak se-expert Deddy Corbuzier. Okay. Ya. Kalau dari saya salah satunya yang nantinya kan output dari katanya podcast ini itu adalah beberapa hal yang bisa kita ambil kan itu kan. Mungkin kalau pandangan saya akan memulai dari akan saya tarik ke belakang dulu. Memang sebuah atau sesuatu yang besar itu pasti dimulai dari sesuatu yang kecil. Ya, pasti. Nah, dari yang kecil ini salah satunya kalau sebuah pertumbuhan itu kecil pengalaman kemudian besar pengalaman. Sedikit pengalaman kemudian banyak pengalaman. Kalau melihat instannya Deddy sekarang kok sepertinya nomor 1 podcast di Indonesia, itu memang tidak dinafikan usaha-usaha yang dilakukan di belakang. Iya. Yang tidak kita lakukan. Iya. Jadi memang tidak bisa instan. Artinya apa? Satu yang bisa kita pelajari nantinya itu adalah kita harus bisa nyopas ini. Nanti dikasih tarik sebagai kesimpulan, kita harus nyopas apanya ya, gitu ya. Yang bisa kita tiru dari podcast Deddy Corbuzier. Yang pertama, perjalanan hidupnya itu memang sangat pelik menurut saya. Bukan pelik sih. Untuk mengenyam sebuah pengalaman di dunia, membuat pertanyaan yang terstruktur tadi, itu memang butuh jam terbang. Mulai dari dunia pertelevisian, mulai itu di tahun kalau nggak salah ya 2011 berarti berapa tahun? Mulai YouTube itu berapa tahun? 10 tahun. 10 tahunan lah. 13 sekarang. Mungkin 10 tahunan lah ya. Sebelumnya itu dia sebelum terkenal, dia memang sudah memperkenalkan dirinya melalui mentalis ya. Magician. Tidak mau dikatakan pesulap, tidak mau. Oh, tidak mau ya? Mau dikatakan pesulap. Mentalis. Ya. Oh, mentalis. Minimal mentalis sama magician. Kalau pesulapan itu untuk anak-anak membohongi gitu ya. Anak-anak pesulap. Bedanya pesulap sama mentalis itu adalah sama-sama permainan pikiran, cuma kalau pesulap alat yang digunakan itu murah. Oke, siap. Kalau mentalis artinya apa? Di situ kita dapat menarik kesimpulan untuk mendapatkan pembelajaran kan. Kita bisa menjual sebuah barang. Itu memang sesuai pikiran kita. Kita mau menjual ini mahal atau murah kan gitu kan. Itu salah satunya. Ini dari kemauan dulu kan. Benar enggak? Ya, kurang lebihnya kan presentnya ke sana kan. Kalau kemauan kita itu murah ya sudah menjadi pesulap saja kan gitu kan. Pesulap harganya murah-murah di pasaran banyak. Betul. Tapi dianya ternyata nggak mau disebut sebagai pesulap. Tapi sekarang jadi dia copy paste di konten dia, di channel dia ya. Dia ingin membuat sebuah kemasan channel yang dikemas dengan ini bukan channel murah. Oke. Ya. Jadi memang sesuatu memang itu pelajaran pertama mungkin. Iya, dari mindset yang pertama. Kita harus benar-benar menentukan nilai jualnya kan.
bukan nilai jualnya, suatu hal value ya, value channel nih ya. Itu tadi pesulap dengan Mentalis. dimulai dari mentalis, kemudian terkenal, Masuk TV. lama di dunia presenter sekian tahun itu tadi. Kemudian akhirnya sekarang ada 2 ya, somasi sama podcast. Kalau podcast ya. Kalau kontennya somasi dan masih podcast jadi Kobuser ya. Kalau somasi itu lebih ke memberikan tempat untuk para stand up comedy untuk tampil dengan jargonnya yang mendekati jurang. Tapi kan ya ada tanda kutipnya, ya jurangnya masih aman. Ya masih aman, backing ada di Kobuser katanya tidak aman. Oke, kembali ke konteks. Jadi mulai dari lahir ya kasarannya gitu. Artinya apa? Apapun yang mau kita kerjakan itu memang mau nggak mau itu harus ada berprosesnya. Oke, iya. Tidak bisa. Nggak bisa instan. Cukup mie aja yang. Iya, betul itu. Tapi ya kita nggak ada mie-nya di sini, jadi kita nggak bisa memasukkan sebagai endorse gitu ya. Jadi yang bisa kita lihat ke belakang ya salah satunya kemauan keras, kerja keras, kemudian masuk ke dunia yang benar-benar kita sukai, kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian setelah masuk menjadi beberapa podcast terkenal itu ya, itu tadi memang kekuatan Deddy itu mampu dan bisa, bahkan seorang menteri bisa masuk ke podcast. Masuk ke podcast. Karena apa menurut sampai? Kenapa menteri mau masuk ke podcast Deddy Kobuser? Satu, karena influence. Ya. Jumlah angka dari pengikutnya Deddy ini banyak. Yeah. Itu salah satu. Artinya apa? Ketika misalkan ini menteri itu ternyata mau hadir ke situ, ya salah satunya pasti itu. Yeah. Apakah kita bisa nyoba situ? Nah, nanti kita tarik dulu ke belakang nanti. Tapi minimal ya cita-citanya lah. Ya. Cita-citanya itu. Jadi apa tadi pertanyaannya? Siapa yang tanya? Sampai menjelaskan. Menjelaskan saya ya. Agak urut ketertarikannya tadi. Mampu dan bisa yang kedua yang bisa diambil dari Deddy Kobuser 2. Mampu dan bisa menghadirkan narasumber yang orang-orang paling penting, kompeten. Dan mau nggak mau, secara struktural dia juga harus datang. Kesarannya, ketika diundang, ketika itu mau nggak mau harus datang. Ya, ketika memang berusaha untuk menjelaskan permasalahan yang masih simpang siur di masyarakat. Berapa sih subscribernya sekarang? 10, di atas 10 ya. Kalau udah sampai di atas 10. Masa mau hanya di atas 10 sih? Iya, di atas 10. Kemarin tuh mau mencapai 15, terus ada masalah lesbian itu paling berkurang sekitar 1 juta. Ya, LGBT. Berkurang 1 juta. Jadi untuk teman-teman itu pertama itu yang harus dipahami itu adalah sebuah karir, sebuah pekerjaan itu berproses. Tidak ada sebuah pekerjaan yang instan. Adapun pekerjaan yang instan, menjaga tetap di atasnya itu juga berproses. Kayak Fajar Setio saat ini, dia tetap juga harus menjaga posisinya saat ini. Dia harus berkarya. Agar tidak dihilangkan, karena dia naiknya instan. Dia harus berkarya. Terus yang kedua adalah fokus saja dengan apa yang kita kerjakan, sustain itu tadi. Fokus apa yang kita kerjakan, sustain, terus berkarya dengan apa yang kita kerjakan. Perbaiki dari sisi teknis, audio, video, visual, dan narasi mungkin ya. Tetap, inilah, jadilah seperti gelas kosong ya, yang tetap mau belajar ya. Karena kalau tidak mau belajar, itu nanti seakan-akan sing paling pinter dewi, dan tidak akan mau menerima pengalaman-pengalaman baru, pendapat-pendapat baru yang lebih baik. Mungkin 2 itu kesimpulan yang bisa saya ambil dari podcast katanya podcast kali ini. Kita akhiri podcast kali ini. Ketemu lagi di katanya podcast berikutnya bersama saya Bung Kusno dan teman saya
Bung Handoko. Ngomong. Iya, Bung Handoko. Bung Handoko. Wis tak Handoko tok lagi. Handoko saja. Dedi itu namanya bukan Deddy Corbuzier asli. Maka dia butuh Setiawan nama. coba jenenge lali aku. Setiadi, Dedi Setiadi. Lupa, pokoknya bukan Dedi. Iya. Tapi ada Dedinya. Iya. Oke, Saya bungkus no. Bung Handoko. Ketemu lagi di Katanya Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.